Novel Dokter Tanpa Tanding, Dr. Ye Kui. Edisi yang ke-3181 hingga 3190. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Adegan kembali ke Sekte Yin Yang. Konon setelah Bodhisattva Naga didorong ke alam Yin Yang oleh jiwa sisa Kaisar Yin Yang, ia menderita kesakitan seperti di api penyucian, terus-menerus berteriak, dan jiwanya seakan terkoyak. Energi Yin dan Yang bagaikan miliaran jarum baja, menusuk daging, tulang, meridiannya dengan ganas sepanjang waktu, bahkan jiwanya terus-menerus digiling. Dia merasa seperti dilemparkan ke dalam tungkus surga dan bumi. Badannya terus hancur dan menata ulang dirinya sendiri, dan dia hampir pingsan karena rasa sakitnya setiap saat. Hari demi hari, Ayah Baptis, aku, tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bodhisattva Long meraung, darah mengalir dari semua lubangnya dan wajahnya tampak mengerikan. Jiwa sisa Kaisar Yin yang melayang di luar lapangan, menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan ringan, tidak bisa bertahan. Kalau begitu mati saja di sini. Jika kau bahkan tidak sanggup menahan rasa sakit kecil ini, bagaimana kau bisa menghadapi Ye Changsheng? Jika kamu ingin menjadi pria kuat, kamu harus berjuang dengan nyawamu. Mendengar hal itu, hati sang Bodhisattva Naga dipenuhi kebencian, tetapi lebih banyak lagi yang dipenuhi keengganan. Aku tidak bisa mati. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku masih ingin membalas dendam pada Ye Changsheng. Bodhisattva Naga menggertakkan giginya dan menahan serangan energi Yin dan Yang, membiarkan daging dan darahnya hancur dan sembuh lagi dan lagi. Seiring berlalunya waktu, kesadaran Long Bodhisattva berangsur-angsur kabur, yang tersisa hanyalah kegigihan naluriah. Sebelum saya menyadarinya, 81 hari telah berlalu. Di alam Yin Yang, badan Bodhisattva Naga tidak lagi riuntuh. Sebaliknya, di bawah pengaruh energi hitam dan putih, secara bertahap ia menjadi sebening kristal seperti batu giok. Tulisan-tulisan misterius muncul di tulang-tulangnya, sungguh misterius sekali. Namun, baptisan belum berakhir. Jiwa sisa Kaisar Yin yang menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, ini lebih lambat dari yang diharapkan. Sepertinya aku harus bertahan untuk sementara waktu. Ia tidak mengingatkan sang Bodhisattva Naga, tetapi hanya menunggu dengan tenang. Hari ke-138. Yaitu, hari ketika Ye Kui menerima seorang murid. Ledakan. Di alam Yin Yang, Bodhisattva Naga tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya berwarna hitam dan putih, bagaikan putaran Yin dan Yang, dalam dan menakutkan. Dia berdiri perlahan-lahan, energi hitam dan putih menyelimuti sekujur badannya. Pola-pola Tao yang halus muncul di kulitnya, dan setiap inci daging dan darahnya mengandung kekuatan yang luar biasa. Apakah ini, kekuatan tulang berharga milik Kaisar Agung? Bodhisattva Long menundukkan kepalanya dan menatap dadanya, di mana ada sepotong tulang sebening kristal giok, memancarkan cahaya ilahi yang samar, dan menyatu sempurna dengan daging dan darahnya. Akhirnya berhasil. Jiwa sisa Kaisar Yin yang akhirnya menunjukkan sedikit senyuman, tidak buruk. Butuh waktu 27 hari lebih lama dari yang diharapkan, tetapi efeknya lebih baik. Longer, sekarang badan racunmu telah menjadi sempurna, dan kekuatan fisikmu sebanding dengan seorang Kaisar Semu. Kultivasimu juga telah mencapai puncak Raja Bijak yang tiada taraf, dan kau hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Semu. Bodhisattva Long mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang melonjak di badannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung ke langit, hahaha. Ye Changsheng, tunggu aku. Jiwa sisa Kaisar Yin yang melayang di depannya dan berkata dengan ringan, jangan terlalu cepat senang, kekuatanmu saat ini masih belum cukup di depan pria kuat sejati. Bodhisattva panjang menahan senyumnya dan berkata dengan hormat, Ayah Baptis benar. Jiwa sisa Kaisar Yin yang mengangguk, ayo pergi, saatnya mendapatkan harta ketiga. Kilatan cahaya melintas di mata Bodhisattva Long, Ayah Baptis, apa harta ketiga? Jiwa sisa Kaisar Yin yang tersenyum misterius, itu adalah harta karun yang dapat memungkinkanmu untuk benar-benar melangkah ke ranah Kaisar Semu. Ketika Bodhisattva Long mendengar bahwa harta ketiga itu dapat memungkinkannya melangkah ke alam kuasi Kaisar, dia begitu gembira hingga seluruh badannya gemetar, dengan kobaran api yang menyala-nyala di matanya. Kaisar Semu, selama aku menjadi Kaisar Semu, aku benar-benar bisa menjadi salah satu orang paling berkuasa di dunia kultivasi. Saat itu, apa yang akan terjadi pada Ye Changsheng? Apa yang akan terjadi pada Sekte Pedang King Yun? Saat itu, aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku.
Bodhisattva Long dipenuhi rasa bangga, seakan-akan dia telah melihat dirinya sendiri berdiri di puncak, memandang semua makhluk hidup. Jiwa sisa Kaisar Yin yang meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, Longer, jangan buang waktu." Bodhisattva Long segera mengumpulkan pikirannya dan mengikuti dengan hormat. Berjalanlah sepanjang gua yang dalam. Anehnya kali ini tidak ada larangan di jalan, bahkan tidak ada pintu batu. Bodhisattva Long merasa heran, dewa tua ini selalu berhati-hati. Dia bahkan menempatkan 18 larangan pada harta karun kedua, tetapi bagaimana mungkin dia sama sekali tidak berdaya dengan harta karun ketiga? Mungkinkah harta karun ini sendiri memiliki daya perlindungan yang sangat kuat dan tidak memerlukan pertahanan tambahan? Atau, ada alasan lain? Semakin Bodhisattva Long memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sekarang ia telah sampai pada langkah ini dan kesempatan untuk menjadi kaisar semu ada di depannya. Tentu saja dia tidak punya alasan untuk berhenti. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah ruangan batu. Ruang batu itu tidak besar, dengan dinding halus. Di tengahnya tumbuh pohon wisteria yang aneh. Tanaman merambat itu meliuk-liuk dan melingkar, memancarkan lingkaran cahaya ungu samar, dan ada samar-samar embusan angin jalan yang mengalir. Jiwa sisa Kaisar Yin yang mengangkat tangannya dan menunjuk, harta karun ketiga adalah ini. Bodhisattva naga menatap wisteria dengan mata menyala-nyala, merasa penuh harap sekaligus waspada, lalu bertanya, "Ayah Baptis, wisteria apa ini?" Kaisar Yin yang berkata, "Ini adalah pohon anggur surgawi. Itu adalah akar spiritual surga dan bumi yang ditinggalkan oleh para dewa. Butuh banyak usaha bagiku untuk mendapatkannya. Alasan mengapa saya tidak menetapkan batasan apapun adalah karena tidak seorang pun bisa mendapatkannya tanpa tulang harta karun kaisar. Selama kamu menyatu dengannya, itu akan membantumu menerobos belenggu dan memasuki alam kuasi kaisar. Lebih lama lagi, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Jangan khawatir, Ayah Baptis, aku tidak akan mengecewakanmu." Bodhisattva naga sangat gembira saat mendengar ini, lalu bergegas maju sambil mengulurkan tangan untuk memegang bunga wisteria. Akan tetapi, saat telapak tangannya menyentuh wisteria, duar, wisteria tiba-tiba meledak dengan kekuatan hisap yang mengerikan, dan darah, esensi, dan bahkan kekuatan jiwa naga bodhisattva, seperti bendungan yang jebol, menyerbu ke dalam wisteria dengan panik. Ah! Bodhisattva Long ketakutan dan ingin melepaskan tangannya, tetapi wisteria dengan cepat melilit lengannya seperti makhluk hidup, menembus dalam kedagieng dan darahnya, dan menyatu dengannya. Bodhisattva Long ingin jiwanya meninggalkan badannya dan meninggalkan badan fisiknya, tetapi ia terkejut karena kepalanya juga terjerat oleh bunga wisteria dan jiwanya tidak dapat keluar. Tidak dapat membebaskan diri, tidak dapat membebaskan diri, tidak dapat melarikan diri. Situasinya sangat kritis. Ayah Baptis, wisteria ini menghisap darahku. Bodhisattva naga berjuang mahtei-mahteihan sambil mencari bantuan dari jiwa Kaisar Yin yang tersisa. Namun, semakin ia berjuang, semakin cepat wisteria menyedot energinya. Kulitnya mengerut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan seluruh badannya tampak terkuras habis. "Ayah Baptis, tolong selamatkan aku." Bodhisattva Long tiba-tiba berbalik dan memandang sisa jiwa Kaisar Yin Yang. Namun, yang dilihatnya adalah wajah dingin dan sarkastis. Jiwa sisa Kaisar Yin yang tersenyum aneh di sudut mulutnya, "Menyelamatkanmu. Longer, apakah kau benar-benar berpikir bahwa ada hal baik seperti kue yang jatuh dari langit di dunia ini? Apa maksudmu?" Bodhisattva Long bingung. Jiwa sisa Kaisar Yin yang tertawa dan berkata, "Sekalipun ada, nasibmu terlalu buruk dan tidak akan menimpamu. Membantu Anda menyempurnakan badan beracun Anda dan menyatukan tulang-tulang berharga milik Kaisar. Semua ini untuk menyempurnakan badan Anda. Meskipun masih belum sebagus badan abadi-abadi Ye Changsheng, itu sudah cukup, hahaha." Sang Bodhisattva naga merasa seakan tersambar petir dan seluruh badannya sedingin es. Kau berbohong padaku." Jiwa sisa Kaisar Yin yang tertawa, "Berbohong padamu? Tidak, aku hanya memanfaatkanmu. Apakah kau pikir aku akan mengangkatmu sebagai anak angkatku dan memberimu harta tanpa alasan? Dari awal sampai akhir, kau hanyalah bidak catur untuk kebangkitanku." Mata Bodhisattva naga memerah dan dia meraung, "Dasar kau orang tua yang abadi. Aku akan melawanmu." Dia dengan panik mengerahkan kekuatan dalam badannya,
mencoba melepaskan diri dari belenggu wisteria, tetapi semua perjuangannya sia-sia. Semakin ia meronta, semakin erat pula tanaman merambat ungu itu. Melihat bodhisattva naga yang sekarat, jiwa sisa Kaisar Yin yang mensibir, sebenarnya, aku tidak berencana untuk mengambil alih badanmu pada awalnya, karena badan semua racun tidak layak untuk Kaisar ini. Tujuanku adalah badan abadi Ye Changsheng yang abadi. Tapi aku tidak menyangka kau begitu tidak berguna. Kemanapun kau pergi, kau selalu sial. Jiwa sisa Kaisar Yin yang tiba-tiba mengutuk, dulu aku adalah seorang kaisar yang kuat. Kemanapun aku pergi, aku dipuja. Namun, setelah bersamamu, semuanya berbeda. Aku melarikan diri untuk menyelamatkan hidupku atau sedang dalam perjalanan untuk melarikan diri. Kamu benar-benar pembawa sial. Aku sudah lama menoleransi dirimu. Kemudian, sisa jiwa Kaisar Yin yang berkata lagi, jika tidak ada harapan, aku tidak akan menyia-nyiakan harta untuk membantumu, sia-sia saja, untuk menempa badanmu. Aku sudah menunggu begitu lama, aku benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Jika kamu menundanya lebih lama lagi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi Longer, sebaiknya kau serahkan saja badanmu kepadaku dengan tenang. Bodhisattva naga memohon, Ayah Baptis, tolong biarkan aku pergi. Aku berjanji akan membantumu mendapatkan badan abadi Ye Changsheng. Pemuda juga berjanji akan menghormatimu dengan baik dan menjagamu sampai akhir hayatmu. Asalkan kamu membiarkan anakmu pergi, aku akan melakukan apa saja untukmu. Lagi pula, badan putramu cacat. Jika kau menggunakan badannya, itu akan merendahkan martabat Kaisar Agung. Oh, hampir saja aku lupa, kamu sudah tidak punya benda itu lagi. Jiwa sisa Kaisar Yin yang tiba-tiba terbangun, lalu menyeringai, senang rasanya kehilangan benda itu. Aku bisa berkonsentrasi berlatih, tanpa wanita dalam pikiranku, dan berlatih menjadi dewa alami. Kutu kupret, si tua abadi ini. Bodhisattva Long berharap ia dapat mencabik-cabik jiwa Kaisar Yin yang tersisa menjadi berkeping-keping, tetapi sekarang seluruh badannya terikat oleh tanaman merambat ungu, dan darah, energi, dan jiwanya hampir habis dilahap. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, dia hanya akan mati lebih cepat. Ayah Baptis, anakku mohon padamu, tolong lepaskan aku. Aku. Diamlah. Jiwa sisa Kaisar Yin yang berkata dengan jijik, ketika aku melihatmu terlihat seperti pengecut ini, aku ingin membunuhmu. Benda tak berguna, pantas saja kau bukan tandingan Ye Changsheng, aku belum pernah melihat benda tak berguna sepertimu. Menurutmu aku akan membiarkanmu pergi. Teruslah bermimpi. Kamu adalah seorang pengkhianat, terlahir dengan sifat pemberontak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi musuh-musuhmu, kamu hanya tahu bagaimana menghadapi orang-orang di sekitarmu. Zhao Yinyang dan Wu Jitianzun adalah contoh terbaik. Aku tidak akan mengulangi kesalahan mereka. Tidak peduli apa yang kau katakan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha, jiwa sisa Kaisar Yin yang tertawa ke arah langit. Kekuatan melahap wisteria menjadi semakin kuat, kesadaran bodhisattva naga berangsur-angsur menjadi kabur, dan dunia di depan matanya mulai riyuntuh. Sebelum benar-benar jatuh ke dalam kegelapan, hanya ada satu pikiran yang tersisa di benak bodhisattva Long. Aku, tidak rela, aku ingin membunuh orang tua abadi itu. Melihat bodhisattva Long pingsan karena jijik, sisa jiwa Kaisar Yin yang tertawa dingin, akhirnya menunggu saat ini. Jiwa sisa ilusinya melayang di dalam bilik batu, dengan keserakahan bersinar di matanya, selama gumpalan jiwa sisaku ini menyatu dengan badan semua racun, aku bisa berjalan di dunia kultivasi secara terbuka. Siapa yang mengira bahwa di dalam badan seorang raja bijak yang tiada taraf, ternyata masih ada sisa jiwaku, sang kaisar. Pada saat itu, aku akan dapat berlatih lagi, dan sekali lagi memengaruhi wilayah kaisar, dan berkuasa penuh untuk selamanya. Memikirkan kegembiraan itu, sisa jiwa Kaisar Yin yang tidak dapat menahan tawa liar ke arah langit, hahaha. Ye Changsheng, orang tua Ziyang, tunggu saja. Ketika aku kembali ke puncak, aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkanmu menjadi abu. Suara tawa bergema di ruang batu, dan sisa jiwa Kaisar Yin yang tidak sabar untuk melekatkan dirinya pada pohon wisteria. Bunga wisteria tiba-tiba bersinar terang, dan jiwa sisa Kaisar Yin yang mulai melahap darah dan kultivasi bodhisattva naga. Gurgel, saat sisa saripati wisteria telah terserap, jiwa sisa Kaisar Yin yang bersendawa puas. Ia melayang di depan bodhisattva naga,
menatap badan keriput itu, dan berkata dengan bangga, "Longer, badanmu, Ayah Baptis akan menerimanya dengan enggan." Setelah itu, ia berubah menjadi gumpalan asap dan langsung menuju ubun-ubun kepala sang bodhisattva naga. Namun, saat dia memasuki kepala Swiss, roh bodhisattva naga yang seharusnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya. Mata itu sedingin es saat menatap lurus ke arah sisa jiwa Kaisar Yin Yang, dengan seringai aneh di sudut mulutnya. Jiwa sisa Kaisar Yin Yang tiba-tiba membeku di tempatnya, dengan firasat buruk di dalam hatinya, bagaimana bisa kau? Jiwa bodhisattva naga perlahan berdiri, memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat ke seluruh badannya. Dia menatap sisa jiwa Kaisar Yin Yang dengan jijik, dan berkata perlahan, "Dewa tua, ada sebuah pepatah, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Pemburu yang baik sering muncul dalam bentuk mangsa." Jiwa sisa Kaisar Yin Yang berubah wajahnya, "Tidak mungkin. Energimu telah terkuras oleh tanaman merambat ungu, bagaimana jiwamu masih bisa bangun?" Jiwa bodhisattva naga tertawa, "Apakah kau pikir aku akan benar-benar mempercayaimu, rubah tua? Sejak aku masuk Sekte Yin Yang, aku tidak pernah percaya pada siapapun. Terutama Anda, seorang kaisar yang bermartabat, meninggial dan meninggialkan sisa jiwa, Anda pasti punya niat buruk. Aku tahu tak ada hal yang lebih baik daripada khayalan belaka di dunia ini, maka dari itu aku selalu waspada terhadapmu. Ya, tanaman merambat ungu itu telah menyedot energi dan darahku. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menipumu? Hai, Dewa Tua, katakan padaku, jika aku memurnikan jiwamu yang tersisa, bisakah aku menerobos ke alam Kaisar Semu?" Jiwa sisa Kaisar Yin Yang berkata dengan muram, "Menurutmu, apakah kau dapat memurnikan jiwa sisaku? Bermimpilah. Aku anak baptismu, kamu seharusnya percaya padaku." Jiwa sang bodhisattva naga berkata sambil tersenyum, "Ayah Baptis, apakah jiwamu yang tersisa aman?" Jiwa sisa di hati Kaisar Yin Yang berdebar kencang, dan firasat buruknya pun makin kuat. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa jiwa yang tersisa ini sebenarnya telah diracuni. "Ini, bagaimana mungkin?" Bodhisattva naga tertawa, "Anda tampaknya lupa bahwa saya memiliki badan yang kebal terhadap semua racun. Semua ini berkat Wuji Tianzun dan kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana badan beracunku bisa menjadi begitu kuat? Sekarang seluruh badanku beracun, dan jiwamu yang tersisa telah menyerap esensi dan darahku. Bagaimana mungkin aku tidak diracuni?" Jiwa sisa Kaisar Yin Yang merasa ngeri saat mengetahui bahwa setelah jiwa sisa miliknya diracuni, bukan saja kultivasinya berkurang drastis, tetapi juga terperangkap di kepala bodhisattva naga. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah sekian lama merencanakan, ia akan jatuh ke dalam perangkap bodhisattva naga. Hasil ini sulit diterimanya. "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau, seorang pembawa sial, berkomplot melawanku?" meraung jiwa sisa Kaisar Yin Yang. Jiwa bodhisattva naga mensibir, "Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang berpura-pura? Alasan mengapa aku, bodhisattva naga, dapat hidup sampai hari ini adalah karena kemampuanku untuk berpura-pura menjadi seorang cucu. Sekarang giliranku menikmati sisa jiwamu ini. Ayah Baptis, nikmatilah." Setelah berkata demikian, jiwa bodhisattva naga menerkam sisa jiwa Kaisar Yin Yang. Jiwa Kaisar Yin Yang yang tersisa tentu saja tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian, dan segera bergulat dengan roh bodhisattva naga. Jiwa asli bodhisattva naga dan jiwa sisa Kaisar Yin yang berjuang keras di dalam kepala bodhisattva naga, dan keduanya tidak mau menyerah. Untuk sementara, tidak seorang pun dapat melakukan apapun kepada siapapun. "Ayah Baptis, patuhilah aku." Jiwa bodhisattva naga berjuang dan menasihati, "Kamu telah meninggial selama bertahun-tahun, mengapa kamu masih memiliki secercah jiwa? Mengapa tidak membantuku dan membiarkanku menerobos alam kuasi Kaisar? Anak baik, bukankah kau bilang kau akan berbakti padaku?" Jiwa sisa Kaisar Yin yang mensibir dan meninju jiwa bodhisattva naga dengan punggung tangannya, "Berikan badanmu kepadaku sebagai bakti dan biarkan aku kembali ke dunia. Inilah bakti yang sesungguhnya. Kau abadi, kau sedang bermimpi." Jiwa bodhisattva naga mengutuk dengan marah, menerkamnya, dan menggigit jiwa sisa Kaisar Yin yang dengan ganas. "Ah, dasar kutu kupret, kau benar-benar menggigitku." Jiwa sisa Kaisar Yin yang menjerit, tetapi segera menyeringai, "Apakah kamu pikir kamu bisa melahapku seperti ini? Terlalu naif.
Dia bergetar hebat, dan gelombang mental yang mengerikan meledak dari jiwa yang tersisa, seketika memukul mundur roh Bodhisattva naga. Bagaimana kau bisa dengan mudah melahap sisa jiwa seorang kaisar agung? Jiwa sisa Kaisar Yin yang berkata dengan muram, bahkan jika jiwa sisa ini diracuni, itu bukanlah sesuatu yang sia-sia seperti dirimu yang dapat mengatasinya. Benar-benar, jiwa Bodhisattva naga mensibir, kalau begitu, coba lagi. Begitu kata-kata itu terucap, jiwanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hitam yang aneh, dan gas beracun yang kuat keluar dari kedalaman jiwanya, seketika memenuhi seluruh kepalanya. 10.000 racun melahap jiwa. Berdesir, berdesir. Di bawah erosi gas beracun, jiwa sisa Kaisar Yin yang mulai bergetar hebat, dan sosok yang awalnya ilusi mulai meredup. Kamu, kenapa jiwamu mengandung begitu banyak racun? Jiwa sisa Kaisar Yin yang berkata dengan kaget. Apalagi, jiwa Bodhisattva naga berkata dengan bangga, menurutmu, bagaimana aku bisa bertahan hidup selama ini? Setiap kali aku dikejar seseorang, setiap kali aku diambang kematian, aku akan menanam benih racun di jiwaku. Sekarang, jiwaku telah lama menyatu dengan semua racun. Kau menyerap darah dan darahku, diracuni olehku, dan sekarang kau terkikis oleh jiwaku yang beracun. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan. Jiwa sisa Kaisar Yin yang akhirnya panik. Ia tidak menyangka bahwa setelah sekian lama merencanakan, ia masih meremehkan kekejaman Bodhisattva naga. Lebih lama lagi, mengapa kita berdua harus menderita kerugian? Jiwa sisa Kaisar Yin yang tiba-tiba melembutkan nadanya, bagaimana dengan ini? Kita bekerja sama, aku dapat membantumu menerobos Kaisar Semu, dan bukan tidak mungkin bagimu untuk menjadi Kaisar di masa depan. Kerja sama. Jiwa Bodhisattva naga mensibir, dasar kau dewa tua, apakah kau pikir aku masih akan percaya padamu? Saya bisa bersumpah. Jiwa sisa Kaisar Yin yang buru-buru berkata, demi surga. Terlambat. Jiwa Bodhisattva naga berkata dengan muram, sejak saat kau merencanakan sesuatu terhadapku, kau ditakdirkan untuk mati. Hari ini aku akan melahap sisa jiwamu. Setelah selesai bicara, dia menerkamnya lagi. Gas racun terkikis dengan cepat, dan sisa jiwa Kaisar Yin yang mundur selangkah demi selangkah. Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Jiwa sisa Kaisar Yin yang berteriak ngeri, akulah Kaisar. Aku adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin aku kalah dari semut sepertimu? Tak terkalahkan. Arwah Bodhisattva naga mensibir, kamu sekarang hanyalah sisa jiwa. Kamu bahkan tidak memiliki badan fisik, dan kamu masih berani menyebut dirimu tak terkalahkan. Pergilah ke neraka. Gas beracun itu meletus sepenuhnya, dan sisa jiwa Kaisar Yin yang terpaksa terpojok, tidak ada cara untuk melarikan diri. Ayah baptisku yang baik, ayo kita berangkat. Bodhisattva naga membuka mulutnya dan menghirupnya. Pada saat ini, sisa jiwa Kaisar Yin yang menemukan kekuatan entah dari mana dan menendang mulut Bodhisattva naga hingga hancur. Sekalipun jiwaku yang tersisa diracuni, kau tidak akan bisa melahapku. Aku akan melawanmu sampai mati. Jiwa sisa Kaisar Yin yang menerkamnya. Mereka bergulat satu sama lain lagi, bagaikan dua guguk serigala yang gila. Pada saat yang sama, Laut Cina Timur, Pulau Ventian. Tanah leluhur suku Jinwu. Istana Matahari. Api suci Golden Crow yang berkobar menerangi seluruh istana seterang siang hari. Nafas yang membakar itu mendistorsi kehampaan, bahkan udara mengeluarkan suara berderak pelan di bawah suhu tinggi. Di tengah aula, patung gagak emas, tingginya ratusan kaki dan seluruhnya terbuat dari emas murni, berdiri megah. Di bawah patung itu, seorang lelaki tua berjubah bulu merah emas duduk bersila dengan mata terpejam, memancarkan aura yang menyesakkan dan menakutkan. Orang ini tidak lain adalah patriark klan Jinwu saat ini. Raja Jinwu yang lama. Tiba-tiba, retak, suara renyah bergema di aula. Raja gagak emas tua tiba-tiba membuka matanya, dan dua cahaya ilahi keemasan meledak, langsung membakar dua lubang hitam di kehampaan. Matanya terpaku pada prasasti kehidupan yang pecah di kuil, wajahnya semuram air. Tablet kehidupan tetua ke-10, Rusiak. Di dalam aula, semua tetua klan gagak emas terdiam, tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ledakan, tekanan hebat melanda seluruh istana Dewa Matahari. Raja gagak emas tua sangat marah. Rambut merah keemasannya yang panjang berkibar tak tertiup angin, siapa gerangan yang berani membunuh anakku? Laporkan. Pada saat ini, seorang pengawal Golden Crow bergegas ke aula dengan panik dan berlutut di tanah. Yang mulia,
pemimpin klan, lampu kehidupan tetua Wu Tianxia telah padam. Apa? Terjadi keributan di aula. Wu Tianxia merupakan sesepuh klan Gagak Emas dan memiliki status tinggi di klan tersebut, tetapi dia malah meninggal. Selidiki. Selidiki segera. Raja tua Jinwu sangat marah dan meraung, kirimkan perintah ini. Para tetua yang tersisa harus memimpin tim secara pribadi ke tempat kejadian dan memastikan untuk membawa pembunuhnya kembali kepadaku. Siapapun yang membunuh anakku, aku akan secara pribadi mengambil jiwanya dan memurnikan rohnya, sehingga dia tidak akan pernah terlahir kembali. Pada saat yang sama, di atas laut jutaan mil jauhnya dari Pulau Ventian, sebilah pedang lebar menerobos awan dan melesat menuju ke arah Pulau Ventian. Di atas pedang, Ye Kui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, pakaian putihnya berkibar, matanya sedalam langit berbintang. Alis panjang duduk di samping dan minum. Tidak jauh di belakang mereka, Ning Fan tengah berlatih tinju pembunuh naga berulang kali. Setiap pukulan yang dilancarkannya menyebabkan kekosongan itu bergetar. Tuan, apakah kita benar-benar akan pergi ke sarang klan Gagak Emas? Ning Fan berdiri sambil mengepalkan tangan, menyeka keringat di dahinya, matanya dipenuhi kegembiraan dan sedikit kegelisahan. Ye Kui tersenyum dan bertanya, kenapa, kamu takut? Murid tidak takut. Ning Fan menegakkan dadanya dan berkata, dengan adanya guru di sini, para murid berani menjelajah bahkan ke tempat yang paling berbahaya. Benar sekali, murid-muridku harus punya keberanian untuk terus maju. Ye Kui mengangguk puas dan bertanya, Xiao Fan, apakah kamu tahu situasi klan Gagak Emas? Saya tahu sedikit. Ning Fan berkata, di bawah Raja Gagak Emas tua duduk 10 pangeran dan 10 tetua. Ke-10 pangeran itu semuanya berada pada level Raja Bijak yang tak tertandingi, dan masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Yang terlemah dari 10 tetua, juga berada di level Raja Bijak. Adapun tingkat kultivasi Raja Gagak Emas tua, aku tidak tahu. Yang ku tahu dia sangat kuat, dan biasanya orang-orang itu tinggal di Istana Dewa Matahari. Saya mendengar semua ini dari ayah saya ketika dia masih hidup, dan saya tidak tahu sisanya. Ye Kui berkata dengan nada tidak setuju, betapapun kuatnya dia, kita hanya punya satu tujuan pergi ke Pulau Langit Terbakar kali ini, yaitu menekan klan Gagak Emas dan menggulingkan Istana Matahari. Cahaya pagi mulai menyingsing, Laut Cina Timur berkilauan, dan sinar matahari keemasan menyinari Laut Biru, menciptakan lingkaran cahaya yang mempesona. Angin sepoi-sepoi bertiup, menimbulkan ombak kecil, dan aroma asin samar memenuhi udara. Ye Kui dan 2 orang lainnya terbang dengan pedang mereka, dan cahaya pedang membelah langit bagai kilat. Ning Fan berdiri di atas pedang, merasakan angin laut bertiup di wajahnya, merasa gugup sekaligus gembira. Saat ini, masih 700.000 hingga 800.000 mil jauhnya dari Pulau Ventian tempat klan Jinwu berada. Dengan kecepatan saat ini, mereka dapat tiba sebelum gelap. Tiba-tiba, duar, di cakrawala yang jauh, 9 bayangan hitam besar menerobos awan dan kabut, membawa tekanan yang luar biasa, dan mendekati mereka dengan cepat. Bayangan itu awalnya hanya beberapa titik hitam, tetapi dalam sekejap mata, penampilan mengerikannya pun terungkap. Mereka adalah 9 kapal perang perunggu. Ini, pupil mata Ning Fan mengecil dan bulu kuduknya berdiri tegak. 9 kapal perang perunggu muncul entah dari mana, masing-masing panjangnya puluhan kaki, dengan kilau metalik dingin di seluruhnya. Lambung kapal diukir dengan totem burung gagak emas kuno, dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawah sinar matahari pagi. Di tiang kapal perang itu berkibar bendera merah emas bersulam motif burung gagak emas berkaki 3, yang berdesir tertiup angin laut. Yang lebih mengerikan lagi adalah di des setiap kapal perang, berdiri seorang lelaki tua dengan aura sekuat laut dalam. Di belakang mereka, api keemasan berkobar, dan mereka menatap ke depan dengan mata dingin, seakan-akan sedang melihat sekelompok domba yang akan disembelih. Itu 9 tetua dari klan Gagak Emas. Ning Fan berseru, wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Dia pernah mendengar dari ayahnya bahwa masing-masing dari 10 tetua agung klan Gagak Emas sangat kuat, dan yang terlemah memiliki tingkat kultivasi Raja Suci. 9 orang ini persis 9 orang lainnya dari 10 tetua klan Gagak Emas kecuali Wu Tianxia. Di belakang setiap tetua Golden Crow, ada 10 pengawal berbaju besi emas yang berdiri dalam barisan rapi. Yang terlemah di antara mereka ada di alam spiritual. Mereka memegang tombak emas di tangan mereka dan memancarkan aura pembunuh yang ganas.
Ledakan. 9 kapal perang perunggu maju berdampingan, seperti tembok baja yang tidak dapat diatasi, menghalangi lautan di depan. Kemanapun kapal perang itu lewat, permukaan laut otomatis terbelah, membentuk 9 selokan sedalam ratusan kaki yang tidak dapat pulih untuk waktu lama. Tuan, Ning Fan menatap Ye Kui dengan gugup, telapak tangannya sudah dipenuhi keringat dingin. Meskipun dia yakin dengan kekuatan Ye Kui, dia tidak dapat menahan rasa takut saat menghadapi pemandangan seperti itu. Ye Kui tampak tenang, bahkan ada senyum tipis di bibirnya, dan berkata, "Kalian datang pada waktu yang tepat, jadi aku tidak perlu mencarinya satu persatu." Setelah itu, dia menoleh ke arah alis panjang yang sedang minum dengan santai dan berkata, "Orang tua, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu, bunuh mereka." Ye Kui telah melihat bahwa di antara 9 tetua klan Jinwu, 3 memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan alis panjang, dan yang lainnya tidak sebaik alis panjang. Jika manusia sejati alis panjang mengambil tindakan, tidak akan menjadi masalah untuk membunuh 9 tetua klan Gagak Emas seiring berjalannya waktu. Keluar, pendeta Tao alis panjang memutar matanya dan berkata dengan tidak senang, "Kau mencuri muridku dan sekarang kau ingin aku menjadi penjahatmu. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Apakah kamu masih marah?" Ye Kui menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata kepada Ning Fan, "Xiao Fan, aku akan memberimu pelajaran lagi." Setelah itu, Ye Kui melangkah maju dan langsung muncul 100 kaki di depan 9 kapal perang perunggu. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, jubah putihnya berkibar-kibar, bagaikan seorang abadi yang turun ke bumi. "Siapa yang datang?" Pemimpin suku Jinwu berteriak keras, suaranya bagai guntur, menggetarkan lautan dan menimbulkan gelombang besar. Ye Kui berkata dengan tenang, "Aku di sini untuk memberitahumu bahwa akulah yang membunuh Pangeran ke-10 Gagak Emas dan sesepuh itu." Kalimat ini membuat 9 tetua klan Gagak Emas marah secara bersamaan. "Kau telah membunuh pangeran dan masih berani datang ke rumahku. Kau hanya mencari kematian. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Tidak peduli siapapun dirimu, aku akan mencabik-cabikmu hari ini." Dalam sekejap, tekanan yang mengerikan melanda bagai tsunami, dan seluruh wilayah lautan mendidih. 9 tetua klan Gagak Emas menyerang pada saat yang sama. Dalam sekejap, 9 sinar cahaya keemasan melesat ke langit dan saling terkait di udara membentuk jaring langit keemasan besar, menutupi Ye Kui. Bentuk formasi. Atas perintah Tetua Agung, 9 kapal perang perunggu langsung mengubah posisi mereka, membentuk formasi pertempuran misterius, mengelilingi Ye Kui. Totem Golden Crow di kapal perang tampak menjadi hidup, memancarkan teriakan nyaring dan menyemburkan api suci Golden Crow yang menyala-nyala. Huho, huho, api suci itu membumbung dan berubah menjadi sangkar api dengan diameter 10.000 kaki, menjebak Ye Kui di dalamnya. Formasi langit terbakar Gagak Emas. Tetua Agung klan Golden Crow menyeringai ganas, dengan cahaya kejam berkelebat di matanya, formasi ini bahkan dapat menjebak seorang kaisar semu untuk sesaat. "Hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi abu." Di dalam sangkar api, sosok Ye Kui telah ditelan oleh api suci yang mengamuk, dan tidak ada jejaknya yang terlihat. "Menguasai!" Ning Fan berteriak cemas, ingin bergegas untuk membantu. Pendeta Tao alis panjang menangkapnya dan berkata, "Apa terburu-buru? Perhatikan baik-baik, gurumu akan mulai berpura-pura, mulai mengajar." Benar saja, detik berikutnya. Hanya itu, suara menghina Ye Kui datang dari dalam kobaran api, kemudian sebuah cahaya tinju yang lebih terang dari matahari meledak, seketika menghancurkan api ilahi Gagak Emas. Ang, raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi. Ye Kui perlahan mengangkat tangan kanannya dan meninju ringan. Pukulan ini tampaknya lambat, tetapi sebenarnya secepat kilat. Pukulannya bagaikan naga dan tak terhentikan. Tidak bagus. Wajah Tetua Agung suku Jinwu berubah drastis, dan dia buru-buru menawarkan perisai emas. Perisai ini disebut perisai Gagak Emas. Terbuat dari bulunya sendiri dan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, dia tidak dapat menghentikan tinju Ye Kui sama sekali. Retakan, perisai itu hancur, dan tinju itu terus bergerak maju, menembus langsung dada Tetua Agung klan Gagak Emas. Engah, Tetua Agung klan Gagak Emas menatap lubang berdarah di dadanya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Ini, bagaimana mungkin?" Ledakan. Segera setelah itu, badan Tetua Agung klan Gagak Emas meledak,
dan badan serta jiwanya hancur. Tetua Agung. 8 tetua lainnya sangat marah hingga mata mereka berkaca-kaca. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka juga tidak menyangka bahwa Tetua Agung, seorang pria kuat di tingkat puncak Raja Suci yang tak tertandingi, akan diledakkan oleh pihak lawan hanya dengan satu pukulan. Jangan tidak sabar, sekarang giliranmu. Ye Kui melintas dan muncul di depan tetua kedua seperti hantu, lalu melancarkan pukulan lagi. Ledakan. Kepala sesepuh kedua meledak seperti semangka, benda-benda merah dan putih berceceran di mana-mana, dan dia meninggial di tempat. Cepat bubar, tetua ketiga berteriak ngeri, tetapi sudah terlambat. Sosok Ye Kui terus berkelebat di antara 9 kapal perang. Setiap kali dia melayangkan pukulan, seorang yang lebih tua akan terjatuh. Dor, 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 hanya dalam beberapa tarikan napas, kedelapan tetua itu terbunuh tanpa sempat melawan. Pada titik ini, 9 tetua klan Gagak Emas, ditambah tetua lain Wu Tianxia yang telah dibunuh oleh Ye Kui. 10 tetua agung, semuanya musnah. Setelah Ye Kui dengan paksa membunuh 9 tetua klan Gagak Emas, dia berbalik kembali ke pedang terbang dan berkata kepada Ning Fan yang tertegun sambil tersenyum, apakah kamu melihat dengan jelas apa yang baru saja aku lakukan? Ning Fan menelan ludah dan mengangguk secara mekanis. Dia benar-benar terkejut dengan kejadian tadi, dan pukulan Ye Kui yang menggemparkan terus terngiang dalam pikirannya. Inti dari Dragon Slaying Fist bukan terletak pada gerakannya, tapi pada momentumnya. Ye Kui menjelaskan dengan sabar, tinju itu sekuat naga, dan bergerak maju. Tidak peduli berapa banyak mantra dan kekuatan magis yang kau miliki, aku bisa menghancurkannya hanya dengan satu pukulan. Ning Fan tampak tengah memikirkan sesuatu, matanya perlahan memperlihatkan secercah cahaya. 9 tetua terbunuh seketika, dan para pengawal berbaju emas di 9 kapal perang perunggu semuanya ketakutan. Awalnya, mereka mengikuti 9 tetua keluar untuk membalaskan dendam pangeran ke-10 Jinwu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka bukan saja gagal membalas dendam, tetapi 9 tetua malah terbunuh dalam sekejap. Meski sulit dipercaya, kenyataan ada di depan mereka dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Para penjaga berbaju besi emas berdiri di geladak dengan linglung, tombak emas di tangan mereka jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Lari, lari, seseorang berteriak, dan para penjaga berbaju besi emas yang ketakutan terbangun seolah-olah dari mimpi, berebut untuk mengendalikan kapal perang perunggu agar dapat melarikan diri dari lautan kemah Teihan ini. Tapi, sekarang kamu sudah di sini, kamu masih ingin pergi. Ye Kui dengan lembut mengulurkan tangan kanannya, dan kekuatan dahsyat langsung menyelimuti area dalam radius 100 mil. 9 kapal perang perunggu itu seperti ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat, dan terpaku di udara, tidak bisa bergerak. Celepuk, celepuk, para penjaga berbaju besi emas itu berlutut satu demi satu, bersujud dan memohon belas kasihan. Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Kami hanya mengikuti perintah, biarkan kami pergi. Saya punya ibu berusia 80 tahun di rumah. Jika engkau rela melepaskan saya rela memberikan istri dan anak-anak saya kepadamu. Tangisan itu datang silih berganti. Para penjaga Jinwu yang biasanya anggun ini sekarang tampak seperti guguk tersesat, memohon belas kasihan dengan panik. Ye Kui tampak acuh tak acuh. Dia berbalik menatap Ning Fan dan berkata, murid, sekarang aku akan memberimu pelajaran ketiga. Ning Fan segera berkonsentrasi dan mendengarkan. Suara Ye Kui tenang dan dingin, jika kamu tidak mencabut akar rumput itu, ia akan tumbuh lagi di tiup angin musim semi, jadi. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Kui menyatukan jari-jarinya seperti pedang dan menunjuk ke udara. Desir, energi pedang meledak dari ujung jari Ye Kui, dan dalam proses terbang keluar, 1 terbagi menjadi 10, 10 berubah menjadi 100. Dalam sekejap mata, energi pedang itu seperti hujan, menutupi 9 kapal perang perunggu. Tidak, teriakan melengking itu tenggelam oleh suara pedang yang membelah udara. Puf puf puf. Kabut darah meledak satu demi satu. Para penjaga berbaju besi emas itu bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan sebelum mereka dicekik menjadi kabut darah oleh energi pedang. Jantung Ning Fan berdetak kencang saat dia menonton. Meskipun dia tahu bahwa klan Jinwu bukanlah orang baik, menyaksikan ratusan nyawa musnah dalam sekejap masih membuatnya merasa sedikit gugup. Apakah menurutmu tuanmu terlalu kejam?
Ye Kui bertanya sambil tersenyum. Ning Fan segera menggelengkan kepalanya, murid tidak berani. Ingat, kata Ye Kui dengan serius, dunia kultivasi adalah tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jika kamu membiarkan mereka pergi hari ini, mereka akan membunuhmu tanpa ampun begitu mereka menemukan kesempatan di masa depan. Bersikap baik terhadap musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Tapi, Ning Fan ragu-ragu. Zenren alis panjang tiba-tiba menyela, kutu kupret kecil itu benar, mereka adalah antek-antek suku Jinwu. Jika kita membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Tempatkan dirimu pada posisi mereka. Jika kutu kupret kecil itu dan aku tidak ada di sini, apakah orang-orang suku Jinwu akan membiarkanmu pergi? Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka hanya akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu membantai penduduk pulau itu. Ning Fan tercengang. Ya, seandainya sang guru dan para senior tidak ada di sini, nasib dia dan para penduduk pulau mungkin akan lebih buruk daripada para penjaga berbaju besi emas itu. Setelah mengetahuinya, Ning Fan mengangkat kepalanya dan berkata, Guru, para senior, saya telah mengingat ajaran kalian. Ye Kui mengangguk, melambaikan tangannya, menghapus jejak klan gagak emas di 9 kapal perang perunggu, lalu memasukkannya ke dalam tas Qian Kun. Kutu kupret kecil, berikan aku kapal perang perunggu, kata guru alis panjang. Ye Kui berkata, kamu tidak bekerja saat aku memintamu, dan sekarang kamu ingin membagi hasilnya. Jangan pelit begitu, alis panjang berkata, beri aku satu. Dengan tingkat kultivasimu, kau bisa melintasi kehampaan. Untuk apa kau membutuhkan kapal perang perunggu? Ye Kui berkata, tidak. Alis panjang bertanya balik, dengan tingkat kultivasimu, kamu tidak membutuhkan kapal perang perunggu. Untuk apa kamu menginginkannya? Ye Kui berkata, tentu saja, untuk memberikannya kepada orang-orang Zhongzhou, Sekte Pedang King Yun, Klan Iblis, Klan Dunia Bawah. Terlalu sedikit, tidak cukup untuk dibagikan. Alis panjang menatapnya dengan jijik, jadi kau ingin memberikannya pada wanitamu. Kau melupakan prinsipmu demi kecantikan. Ye Kui tersenyum dan berkata, orang tua, jangan marah terus-terusan. Kalau marah, kamu akan segera mati. Dengan kecepatan kita saat ini, kita seharusnya bisa mencapai Pulau Ventian sebelum gelap. Lalu, setelah menyerbu rumah Raja Gagak Emas Tua, apakah kamu masih takut tidak memiliki harta karun? Mata alis panjang berbinar saat mendengar ini, menyerang rumah. Aku suka ini. Kemudian, Ye Kui terus menerbangkan pedangnya dan membawa alis panjang dan Ning Fan ke arah Pulau Ventian. Pulau Ventian, Istana Matahari, laporkan. Seorang penjaga bergegas ke aula dengan panik, berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, kepala sekolah, lampu kehidupan dari 9 tetua semuanya padam. Saya khawatir mereka mengalami kecelakaan. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, penjaga itu ditampar oleh Raja Gagak Emas Tua dan berubah menjadi kabut berdarah. Sampah! Kalian semua sampah! Ah! Sebuah suara gemuruh memekakkan telinga terdengar dari aula, dan seluruh pulau bergetar hebat. Gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya meletus pada saat yang sama, dan magma panas menyembur ke langit, mewarnai separuh langit menjadi merah darah. Raja Gagak Emas Tua duduk di singgasana, seluruh badannya terbakar oleh api matahari yang menyala-nyala, matanya merah seperti darah, dan tekanan mengerikannya membuat seluruh aula bergetar. Meninggalnya ke-10 tetua itu tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi klan Jinwu. 10 tetua adalah tulang punggung klan Gagak Emas. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, terutama 4 orang di antaranya yang telah mencapai alam puncak Raja Bijak yang tiada taraf dan hanya selangkah lagi menjadi Kaisar Semu. Sekarang, mereka telah dijatuhkan dalam satu gerakan. Sungguh-sungguh penuh kebencian. Selidiki, selidiki segera. Raja Jinwu tua itu meraung, aku ingin tahu siapa yang punya nyali untuk tidak hanya membunuh putraku, tetapi juga membunuh 10 tetua suku Jinwuku. Ayah, tenanglah. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian bulu emas datang dari luar aula. Dia adalah pangeran ke-9 dari suku Jinwu. Ayah, masalah ini mungkin tidak sederhana. Pangeran ke-9 berkata dengan suara yang dalam, pihak lain berhasil membunuh saudara ke-10ku dan 10 tetua. Dapat dilihat bahwa pihak lain itu jumlahnya banyak atau kekuatannya mengerikan.
Mengirim orang biasa untuk menyelidiki tidak diragukan lagi sama saja dengan mencari kematian. Apa maksudmu? Tanya Raja Gagak Emas tua. Pangeran ke-9 berkata, saya bersedia pergi dan mencari tahu apa yang terjadi. Kamu layak menjadi anakku, kamu sangat berani. Kemarahan si tua Jinwu sedikit mereda, dan dia segera berkata, untuk berjaga-jaga, si tua 9, mintalah beberapa saudara lagi untuk pergi. Ya, Pangeran ke-9 berkata dengan yakin, ayah, tenang saja, aku pasti akan menangkap pembunuhnya. Pedang angin berkuda melesat menuju ke arah Pulau Ventian. Pada sore hari, tiba-tiba, awan di depan terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat, dan sebuah kapal perang perunggu besar menerobos udara. Oh, kecepatan klan Gagak Emas tidak lambat. Alis panjang menyipitkan matanya dan berkata, setiap tahun ada orang yang meninggal, dan tahun ini jumlahnya sangat banyak. Jantung Ning Fan menegang, dan tanpa sadar dia mengepalkan tangannya. Meskipun dia telah berhasil menembus alam suci, dia masih sangat lemah saat menghadapi orang-orang kuat dari klan Gagak Emas. Ye Kui tampak tenang. Dia menghentikan pedang terbangnya dan menatap ke depan dengan tenang. Matanya sedalam lautan, tanpa riak apapun. Duar, kapal perang perunggu itu perlahan mendekat. Seluruh lambung kapal berwarna hijau tua dan diukir dengan pola nyata berupa burung gagak emas yang tengah melebarkan sayapnya. Sebuah bendera emas besar dengan gambar burung gagak emas berkaki 3 yang disulam di atasnya berkibar tertiup angin berdiri di haluan. Di dek kapal perang, 3 sosok berdiri berdampingan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian bulu emas, dengan wajah tampan dan kesombongan bawaan di antara alisnya. Api keemasan samar berkeliaran di sekelilingnya, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang kuat. Orang ini tidak lain adalah Pangeran ke-9 dari Gagak Emas. Di sisi kiri Pangeran ke-9 adalah seorang pria kekar. Badan bagian atasnya telanjang, otot-ototnya menonjol, dan kulitnya ditutupi garis-garis keemasan. Tampaknya magma mengalir di badannya dan auranya sangat dahsyat. Di sisi kanan Pangeran ke-9 ada seorang pemuda berpakaian putih dengan wajah menyeramkan. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan tampak anggun, tetapi tatapannya sedingin pisau dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Kalian bertiga berada di level puncak Saint King yang tak tertandingi, dan kalian masih sangat muda. Ini cukup menarik, kata Taois alis panjang sambil tersenyum. Ning Fan berkata, ketiganya mungkin adalah pangeran dari suku Jinwu. Orang tua, aku akan memberimu kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Pergi dan bunuh mereka, kata Ye Kui. Tanpa diduga, alis panjang berbaring dengan punggung menghadap pedang dan berkata, tidak tertarik. Apakah Anda tidak tertarik, atau tidak ingin berkontribusi? Ye Kui bertanya. Pendeta tahu alis panjang terkekeh dan berkata, ini adalah kesempatan yang baik bagimu untuk mengajar muridmu. Bagaimana aku bisa ikut campur? Ledakan. Kapal perang perunggu itu tiba dalam sekejap dan berhenti ketika masih beberapa puluh kaki jauhnya dari Ye Kui dan yang lainnya. Ketiga pangeran suku Jinwu memandang Ye Kui dan 2 orang lainnya dan sedikit mengernyit. Wilayah laut ini adalah wilayah klan Jinwu kami. Siapakah kamu dan beraninya kamu terbang dengan pedang di sini? Ada keagungan yang tidak diragukan dalam suara Pangeran ke-9. Ye Kui bertanya balik, apakah kalian para pangeran dari suku Golden Crow? Ya, Pangeran ke-9 berkata dengan bangga, pakaian bulunya yang keemasan berkilau di bawah sinar matahari terbenam. Aku adalah Pangeran ke-9, dan mereka berdua adalah saudaraku yang ke-7 dan saudaraku yang ke-8. Oh, senyum cerah muncul di wajah Ye Kui. Dia menatap ketiga pangeran suku Gagak Emas dan bertanya, jadi, kalian di sini untuk membalas dendam. Mendengar hal itu, raut wajah ketiga pangeran berubah serentak. Tahukah kamu apa yang terjadi? Tanya Pangeran ke-8 dengan suara berat, suaranya bagaikan gemuruh guntur. Tentu saja aku tahu. Ye Kui tersenyum, nadanya santai seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting, bukan saja aku tahu, tapi juga. Dia berhenti sejenak, lengkungan jenaka muncul di sudut mulutnya, akulah yang membunuh orang itu. Apa? Murid-murid ketiga pangeran itu tiba-tiba mengecil karena tidak percaya. Ye Kui tersenyum dan berkata, Pangeran ke-10 Jinwu dan 10 tetua klan Jinwu mu semuanya dibunuh olehku. Karena kamu di sini untuk membalas dendam, maka datanglah dan bunuh aku. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan pun meledak. Suhu seluruh wilayah laut tiba-tiba naik, air laut mendidih, uap memenuhi udara,
dan langit dalam radius 100 mil menjadi merah, seolah-olah kiamat telah tiba. Tidak peduli apakah Anda membunuh orang itu atau tidak, berani memprovokasi kami adalah kejahatan besar. Tatapan mata Pangeran Ketujuh tampak muram, lalu dia membuka kipas lipatnya dengan suara Swiss. Ada 9 matahari yang terik dilukis pada kipas itu, masing-masing memancarkan aura yang merusiak. Saudara ke-8 dan ke-9, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan membunuhnya. Pangeran Ketujuh melangkah maju, sosoknya berkelebat bagaikan hantu. Saat kipas lipat itu diayunkan, 9 matahari yang menyala-nyala meraung keluar dan berubah menjadi 9 pilar api kemasan. Masing-masing dari mereka mengandung kekuatan yang mengerikan dan meledak langsung ke arah Ye Kui. Guru, berhati-hatilah. Ning Fan berseru. Suhu tinggi yang dipancarkan oleh 9 pilar api bahkan membuat orang suci yang kuat ini merasa sangat gugup, seolah-olah dia sedang dipanggang. Hanya hal sepele, Ye Kui berdiri di tempatnya, tanpa bergerak sedikit pun, dan hanya melambaikan tangannya pelan. Ledakan. 9 pilar api itu tiba-tiba berhenti 3 kaki dari Ye Kui, seolah-olah mereka telah menabrak dinding tak terlihat. Kemudian pilar api itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi percikan-percikan di langit, lalu menghilang diterpa angin laut. Apa? Wajah Pangeran Ketujuh berubah drastis, matanya penuh ketidakpercayaan. Gerakan ini merupakan salah satu kartu trufnya dan dia pernah membakar sebuah kota hanya dengan satu serangan. Tanpa diduga, hal itu diselesaikan dengan mudah oleh lawan. Namun, sebelum Pangeran Ketujuh sempat bereaksi, sosok Ye Kui sudah muncul di depannya. Terlalu lemah. Ye Kui mengangkat tangannya dan menamparnya. Telapak tangan ini tampak biasa saja, tetapi di balik itu semua tersimpan pesona kesederhanaan, seakan-akan hukum langit dan bumi terkondensasi dalam telapak tangan ini. Patah. Suara tamparan yang keras bergema di seluruh lautan. Detik berikutnya, kepala Pangeran Ketujuh meledak, dan badan tanpa kepalanya jatuh dari langit, menghantam laut, menimbulkan gelombang besar. Saudara Ketujuh, Pangeran ke-8 dan Pangeran ke-9 berseru bersamaan, mata mereka penuh ketakutan. Pangeran Ketujuh berada di puncak alam Raja Suci yang tak tertandingi. Meskipun dia bukan pangeran paling menakjubkan dari klan Gagak Emas, kekuatannya dapat menduduki peringkat 6 teratas di antara 10 pangeran. Bagaimana dia bisa ditampar sampai mati oleh pihak lain? Situa 9, ayo kita serang bersama. Pangeran ke-8 meraung, otot-ototnya membengkak, dan dia tampak seperti matahari yang terbakar, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dengan kekuatan penghancur terpusat di tangannya, dan ruang menjadi terdistorsi dan berubah bentuk karena terbakar. Tinju api Gagak Emas. Pangeran ke-8 melayangkan pukulan, dan kemanapun tinju itu lewat, kekosongan pun hancur. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Pada saat yang sama, Pangeran ke-9 juga mengeluarkan tombak emas. Badan senjata itu diukir dengan totem Gagak Emas, dan cahaya dingin mengembun di ujung senjatanya, menembus kehampaan dan langsung menuju ke arah Ye Kui. Tombak pemecah langit Gagak Emas. Tombak itu melesat bagaikan seekor naga, disertai teriakan yang melengking, seolah-olah waktu pun dapat tertusuk oleh tombak ini. Menghadapi serangan gabungan kedua pangeran, Ye Kui tetap tenang. Kamu tidak bodoh jika kamu tahu bagaimana cara menggabungkan kekuatan. Ye Kui tersenyum tipis, menyatukan jari-jari kanannya seperti pedang, dan membuat gerakan ringan. Desir, energi pedang yang tajam melintasi langit, seperti angsa liar yang terkejut dari langit, tidak hanya mematahkan tinju Pangeran ke-8, tetapi juga membelah Pangeran ke-8 menjadi 2 bagian dengan satu pedang. Bahkan jiwa pun hancur. Tiba-tiba darah Pangeran ke-8 berceceran, organ-organ dalamnya berceceran di mana-mana, dan dia pun meninggial di tempat. Adegan itu amat berdarah. Burung, mata Pangeran ke-9 memerah, dan dia menusukkan tombaknya dengan liar. Bayangan tombak itu bagaikan hujan, menghalangi semua rute mundur Ye Kui. Setiap tembakan mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Seorang Raja Suci biasa yang tak tertandingi akan mati jika tersentuh olehnya. Namun, Ye Kui hanya menjentikkan jarinya pelan. Ding! Tombak emas itu patah seketika, telapak tangan Pangeran ke-9 retak dan darah mengalir keluar. Dia melangkah mundur dengan ngeri, matanya dipenuhi keterkejutan. Mustahil. Suara Pangeran ke-9 bergetar, kamu, siapa kamu? Ye Kui tidak menjawab, malah melangkah maju,
mengangkat tangannya dan menekannya ke atas kepala pangeran ke-9 secepat kilat. Aku adalah pengurus jenazah suku Golden Crowmu. Saat Ye Kui selesai bicara, dia tiba-tiba mengerahkan tenaga pada telapak tangannya. Bang! Badan pangeran ke-9 meledak, berubah menjadi bola kabut darah, dan menghilang ditiup angin laut. 3 pangeran Golden Crow meninggal. Seluruh pertempuran itu hanya memakan waktu beberapa napas, dan ketiga pangeran klan Gagak Emas seperti ayam dan guguk di depan Ye Kui dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ye Kui mengulurkan tangannya dan menghapus semua jejak klan Jinwu di kapal perang perunggu. Detik berikutnya, kapal perang perunggu itu menyusut dan dimasukkan ke dalam tas Qian Kun. Kedamaian kembali ke dunia, cahaya sisa dari matahari terbenam menyinari Ye Kui, memberinya lapisan lingkaran cahaya keemasan dan menambah kesan sakral. Ning Fan menatap punggung Ye Kui dengan kekaguman di wajahnya. Apakah ini dunia orang kuat? Dalam sekejap mata, musuh yang kuat itu pun musnah. Guru benar-benar seperti dewa, sangat kuat. Ning Fan merasakan darahnya mendidih. Cara berpura-pura si kutu kupret kecil itu semakin lama semakin cerdik. Alis panjang mendecakkan bibirnya dan bertanya, "Kutu kupret kecil, katakan padaku dengan jujur, di alam mana kamu sekarang?" Ye Kui tersenyum dan berkata, "Bukankah sudah kukatakan kalau alamku sama seperti alammu? Kita berdua berada di puncak Raja Suci yang tak tertandingi." "Mustahil." Alis panjang berkata, "Beberapa pangeran dari klan Gagak Emas semuanya berada di puncak Raja Suci yang tak tertandingi. Tetapi kau membunuh mereka seperti membantai ayam, tanpa usaha apapun. Jika kamu berada di alam yang sama dengan mereka, bagaimana bisa semudah itu? Kutu kupret kecil, tidak ada orang luar di sini, jadi jangan sembunyikan itu. Katakan padaku, di wilayah mana kamu sekarang?" Ye Kui tidak langsung menjawab pertanyaan alis panjang. Sebaliknya, dia menatap langit dan berkata dengan ringan, "Alam hanyalah bagian dari dunia. Mengapa orang yang benar-benar kuat harus bertahan di sana? Sial, apakah kamu kecanduan berpura-pura?" Pendeta tahu alis panjang memutar matanya, "Jangan pura-pura bodoh. Sejak aku datang ke dunia kultivasi, aku telah bertemu banyak orang kuat, tetapi aku belum pernah melihat Raja Suci yang tak tertandingi yang dapat dengan mudah mengalahkan orang kuat di alam yang sama sepertimu." Ning Fan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apakah Anda sudah memasuki alam kuasa Emperor?" Kaisar Semu. Begitu dua kata ini keluar, nafas alis panjang sedikit tersendat. Di era saat tidak ada Kaisar Agung, Kaisar Semu merupakan puncak sejati dunia kultivasi, alam tertinggi yang tidak dapat dicapai oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka. Ye Kui menarik kembali pandangannya dan berkata sambil tersenyum kecut, "Kuasa Emperor. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menerobos? Orang tua, kita ini sahabat hidup dan Mahtei. Apa kau tidak percaya dengan apa yang kukatakan? Aku benar-benar tidak berhasil mencapai alam kuasa Emperor." Alis panjang berkata, "Aku tahu kau tak terkalahkan di alam yang sama. Dulu, saat aku bertemu Qi Tian, Chen Tianming, termasuk Raja Bei Ming dan yang lainnya, mereka mampu bertarung denganmu dalam beberapa gerakan, tapi sekarang, aku telah mengamati para pangeran Golden Crow itu dengan saksama. Mereka tidak hanya muda, tetapi juga memiliki alam yang tinggi. Mereka jelas jenius yang tak tertandingi, tapi terlalu mudah bagimu untuk membunuh mereka." Ye Kui tersenyum, "Itu hanya membunuh beberapa pangeran Golden Crow. Berapa banyak usaha yang dibutuhkan? Orang tua, tunggu sampai kau bertemu lagi dengan pangeran Gagak Emas, baru kau coba. Saya yakin kamu masih bisa membunuh mereka." Alis panjang berkata, "Aku memang bisa membunuh ketiga pangeran Gagak Emas tadi, tapi aku tidak bisa melakukannya semudah dirimu. Kutu kupret kecil, kau benar-benar tidak berhasil mencapai tahap Kaisar Semu." Jelas, alis panjang masih memiliki beberapa keraguan. Ye Kui berkata sambil tersenyum, "Orang tua, kamu adalah sahabatku. Mengapa kamu tidak percaya padaku sekarang? Aku benar-benar belum menembus alam kuasi Kaisar." Alis panjang mendesah, "Bagi seorang Raja Suci Puncak yang memiliki kekuatan tempur sepertimu, yang bisa kukatakan, kau adalah seorang cabul. Kau tahu bahwa aku selalu tak terkalahkan di alam yang sama." Ye Kui mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Meskipun mundur tidak membuatku bisa menerobos, tapi..." "Tapi apa?" Alis panjang bertanya. "Tetapi kekuatan tempurku telah meningkat." Ye Kui berkata di sini, sambil melihat ke depan,
dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa suku Jinwu benar-benar memiliki begitu banyak tuan. Tidak heran mereka bisa memusnahkan orang-orang sekte pedang King Yun yang pergi ke laut saat itu. Melalui kultivasi 10 tetua dan beberapa pangeran Jinwu, pada dasarnya aku dapat menyimpulkan bahwa suku Jinwu sekarang pasti memiliki seorang kaisar semu. 9 dari 10, itu adalah Raja Jinwu tua." Ning Fan bertanya dengan gugup, "Tuan, bisakah Anda mengalahkan kaisar semu?" Alis panjang berkata, "Wah, tahukah kamu bahwa gurumu telah membunuh seorang kaisar semu?" Ning Fan tercengang, menatap Ye Kui dengan kaget. "Tuan telah membunuh seorang kaisar semu sebelumnya, ini terlalu menakutkan." Ye Kui tersenyum dan berkata, "Jangan dengarkan omong kosong orang tua itu. Dulu, aku pernah mendapat bantuan kekuatan eksternal untuk menghadapi para kaisar semu. Untuk saat ini, aku juga ingin mencobanya. Bisakah aku menghadapi kaisar semu dengan kekuatan tempurku sendiri?" Mata Ye Kui menunjukkan kekuatan tempur yang tinggi, dan dia benar-benar menantikannya. Pada saat ini, dia terus mengendalikan pedang Cheng Feng dan bergegas menuju ke arah Pulau Ventian. Ye Kui sekarang tidak sabar untuk bertemu dengan para master klan Gagak Emas untuk menguji kemampuan bertarungnya sendiri. Pulau Ventian, Istana Matahari, retak. Ketiga kartu kehidupan meledak pada saat yang bersamaan. Ah! Raja Gagak Emas tua meraung ke langit, dan tekanan dahsyat langsung menyapu seluruh pulau. Di luar istana, semua pengawal berlutut di tanah, berdarah dari ketujuh lubang. Siapa yang berani membunuh anakku?" Mata Raja Jinwu tua itu merah, dan seluruh badannya terbakar dengan api kemasan, seperti darah. "Laporkan." Tiba-tiba, seorang penjaga terhuyung-huyung ke aula dan berkata dengan suara gemetar, "Laporkan. Laporkan kepada pemimpin klan, pangeran kelima, pangeran keempat, pangeran ketiga, dan pangeran kedua mendengar bahwa sesuatu terjadi pada pangeran ke-10 dan 10 tetua, dan pemimpin klan mengirim pangeran ke-9 untuk menyelidiki. Mereka sedikit tidak puas di hati mereka, jadi, mereka sudah berangkat bersama tim." "Apa?" Raja Jinwu tua gemetar seluruh badannya, dan pupil matanya yang keemasan tiba-tiba mengerut. Pada saat ini, dia seakan melihat pemandangan yang paling mengerikan, pemandangan kartu kehidupan keempat putranya meledak satu demi satu. Cepat kejar mereka." Suara Raja Gagak Emas tua berubah, "Segera aktifkan arai pembakaran surga dan blokir wilayah laut." "Ketua, sudah terlambat." Penjaga itu berkata dengan wajah pucat, "Keempat pangeran telah memobilisasi kapal perang perunggu tercepat, mungkin sudah." Kutu kupret. Raja Jinwu tua menghancurkan sandaran tangan tahta dengan satu telapak tangan. Dia tahu betul kepribadian putra-putranya, mereka tidak hanya suka berperang, tetapi juga impulsif. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan tugas menyelidiki pelaku sebenarnya kepada pangeran ke-9, karena di antara semua pangeran, kecuali pangeran tertua, pangeran ke-9 memiliki kepribadian yang relatif tenang. "Sepertinya aku harus bertindak sendiri." Sebelum Raja Gagak Emas tua itu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, duar, aura yang kuat mengalir masuk dari luar istana. Sebuah hembusan napas yang agung, bagaikan gelombang laut yang mengamuk, langsung menyapu seluruh istana Dewa Matahari. Suhu di dalam istana tiba-tiba naik, dan batu bata emas di tanah benar-benar retak di bawah tekanan ini. Penjaga itu berbalik dengan ngeri dan melihat sesosok badan ramping berjalan perlahan ke arahnya di atas api kemasan. Itu adalah seorang pria muda berjubah emas. Tingginya 8 kaki, dengan wajah yang rupawan hingga nyaris menyerupai iblis. Alisnya yang tajam seperti pedang menjorok ke pelipisnya, dan sepasang pupil matanya yang kemasan bagaikan dua matahari kecil yang menyala-nyala, memikat hati. Setiap kali dia melangkah, bunga teratai api kemasan bermekaran di bawah kakinya, bagaikan seorang raja dewa yang tengah bepergian. "Pangeran Agung!" Penjaga itu berteriak kaget dan segera berlutut di tanah. Ketika Raja Jinwu tua melihat pemuda itu, dia awalnya tertegun, lalu dia berkata dengan gembira, "Bos, Anda sudah keluar dari pengasingan." Pemuda itu datang ke balai dan memberi hormat dengan penuh hormat, "Anakku memberi salam kepada ayahnya." "Tidak perlu bersikap sopan, anakku." Raja Jinwu yang sudah tua itu buru-buru membantu pangeran tertua itu berdiri, menatapnya dengan saksama, tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Bos, mengapa Anda?" Ia terkejut saat mengetahui bahwa putra sulungnya yang paling dibanggakan,
setelah 100 tahun mengasingkan diri, masih berada di level puncak Raja Bijak yang tiada taraf, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhasil mencapai tahap kuasi kaisar. Pangeran tertua tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayah. Aku hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi kaisar semu. Namun, langkah terakhir ini membutuhkan kesempatan dan tidak bisa dipaksakan." Raja Jinwu yang sudah tua menghela napas lega ketika mendengar itu. "Saya merasa lega mendengar Anda mengatakan itu. Sekarang klan sedang mengalami perubahan besar, beban klan Jinwu di masa depan akan jatuh di pundak Anda." Pada saat ini, penjaga itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan cemas, "Ketua, apakah Anda masih ingin mengejar pangeran kedua dan yang lainnya?" "Ayo pergi." Raja Jinwu tua berbalik dan hendak pergi. "Tunggu sebentar, ayah." Pangeran tertua menghentikannya dan bertanya, "Ayah, apa yang kau lakukan terburu-buru?" "Bos, Anda telah mengasingkan diri dan tidak tahu bahwa klan telah mengalami perubahan besar." Raja Jinwu tua dengan cepat menceritakan kematian 10 tetua dan pembunuhan pangeran ke-9 dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, pupil mata emas pangeran tertua tiba-tiba mengerut dan api di matanya terus berkedip. "Klan Jinwuku selalu menjadi klan yang cinta damai. Siapa yang berani membantai saudaraku?" Suara pangeran tertua terdengar dingin, tetapi suhu di aula tiba-tiba meningkat, dan baju besi penjaga mulai meleleh tak terkendali. Raja Jinwu tua menggertakkan giginya dan berkata, "Tidak jelas siapa pembunuhnya, tetapi tidak peduli siapapun, aku akan mencabik-cabiknya." "Ayah." Pangeran tertua tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Serahkan masalah ini padaku." "Tapi, jangan khawatir, ayah." Pangeran tertua mengangkat kepalanya, api kemasan berkelebat di matanya, dan berkata, "Aku akan menangkap pembunuhnya dan menyerahkannya kepadamu. Pada saat yang sama, aku akan membawa saudara-saudaraku kembali dengan selamat." Raja Jinwu tua menatap putra sulungnya untuk waktu yang lama dan akhirnya mengangguk. Dia tahu betul kekuatan putranya. Saat itu, dia mengalahkan pasukan gabungan 10 tetua hanya dengan 30 gerakan. Dia adalah jenius paling cemerlang dari klan Gagak Emas dalam 10.000 tahun. Sekalipun dia belum mencapai level kuasa Emperor, dia masih cukup untuk menghancurkan lawan manapun yang levelnya sama. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang kaisar semu, dengan kemampuannya melintasi perbatasan dan membunuh musuh, tidak akan ada masalah besar. Oleh karena itu, Raja Jinwu sangat yakin terhadap putra sulungnya. "Baiklah, aku serahkan masalah ini padamu." Raja Jinwu yang sudah tua memperingatkan, "Ingat, kamu harus membawa kembali saudara-saudaramu yang sembrono. Aku ingin memberi mereka pelajaran." "Ya, anakku." Pangeran tertua berdiri, dan sepasang sayap emas yang berkilauan tiba-tiba terbentang di belakangnya, dan setiap bulunya mengalir dengan saripati matahari. "Ayah, tolong tunggu di sini untuk kabar baikku." Setelah pangeran tertua mengatakan ini, sosoknya dengan cepat menghilang dari tempatnya. Raja Jinwu yang sudah tua menatap ke arah hilangnya pangeran tertua, lalu mendesah lega, "Dengan putra seperti ini, apalagi yang bisa kuminta?" Pengawal itu buru-buru menyanjung, "Jika pangeran tertua mengambil tindakan, pembunuhnya akan mudah ditangkap." "Hah?" Mata Raja Jinwu yang sudah tua itu menajam, "Apa maksudmu? Apa maksudmu bahwa pangeran tertua dapat menangkap pembunuhnya dengan mudah? Apakah kamu mengatakan bahwa putra-putraku yang lain adalah sampah?" Wajah pengawal itu berubah pucat, "Tidak, ketua klan, tolong dengarkan penjelasanku." Bang! Raja tua Jinwu melambaikan tangannya, dan penjaga yang banyak bicara itu berubah menjadi bola kabut darah di tempat. "Sebaiknya kau turun dan menjelaskannya kepada Raja Neraka." Angin laut tiba-tiba berhenti, dan langit yang cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Pedang Cheng Feng yang dikendalikan Ye Kui melayang di udara. Kekosongan di depan terdistorsi, dan sebuah kapal perang perunggu berlapis emas menerobos ombak. Kapal perang ini 2 kali lebih besar dari kapal-kapal sebelumnya. Lambungnya diukir dengan huruf-huruf kuno, dan setiap garisnya mengalir dengan saripati matahari, menyeret ekor api emas yang panjang di dalam kehampaan. Apalagi kecepatannya luar biasa cepat. "Hah?" Master alis panjang memperhatikan kapal perang perunggu itu, menyipitkan matanya dan berkata, "Kecepatan kapal perang perunggu ini 3 kali lebih cepat dari yang sebelumnya." Ye Kui mengangkat matanya dan melihat ke depan. Di dek kapal perang perunggu, 4 pemuda dengan sikap luar biasa berdiri berdampingan. Mereka berpakaian jubah emas, dengan roda matahari melayang di belakang kepala mereka,
dan api matahari yang besar melilit badan mereka, seperti 4 matahari yang menyala-nyala. Masing-masing dari mereka berada pada level puncak Raja Suci yang tak tertandingi. Di belakang keempat pemuda itu, ratusan penjaga berbaju besi emas berdiri dalam formasi, semuanya sangat kuat. "Siapa kamu?" Pria muda terkemuka itu menatap Ye Kui dan bertanya dengan dingin. Ada pola api di antara kedua alisnya, dan dia adalah pangeran kedua dari klan Gagak Emas. Ye Kui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan bertanya, "Siapa kamu?" "Berani sekali kau." Pangeran ketiga di samping pangeran kedua berteriak, "Kakak keduaku bertanya kepadamu, tetapi kamu tidak berlutut dan memberi hormat, kamu bahkan berani bertanya balik. Apakah kamu ingin Mahtei?" Alis panjang menggaruk telinganya dan bergumam pelan, "Oh, sekelompok orang lagi yang akan Mahtei." Mata pangeran kedua bagaikan kilat, dan dia berteriak pada Ye Kui lagi, "Apakah kamu pernah melihat saudara kesembilanku?" "Maksudmu, pangeran kesembilan dari klan Jinwu?" Ye Kui berkata dengan ekspresi sadar, "Aku telah melihatmu." "Di mana mereka?" Pangeran kedua bertanya. Ye Kui menunjuk ke laut di bawah. Pangeran kedua mengerutkan kening, "Apakah mereka ada di laut?" "Tidak." Ye Kui menggelengkan kepalanya, senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Mereka pergi ke dunia bawah." "Apa?" Keempat pangeran berubah warna pada saat yang sama. Ye Kui terus tersenyum dan berkata, "Aku sendiri yang mengirim mereka ke sana." "Oh, dan ada juga pangeran ketujuh, pangeran kedelapan, dan..." Dia sengaja mengulur nada bicaranya dan melanjutkan, 10 tetua klan Jinwu-mu. Ledakan. 4 aura dahsyat membubung ke angkasa, mencabik-cabik langit, bagaikan 4 binatang buas yang keluar dari sangkar. Mata pangeran kedua merah, dan roda tahu di belakang kepalanya berputar liar. Dia berkata dengan marah, "Siapa kamu?" Ye Kui perlahan mengangkat tangan kanannya, dan sebuah pedang berkarat muncul dari udara tipis. Meskipun pedang itu patah, ia memancarkan niat membunuh yang membuat langit dan bumi bergetar. "Aku dari klan Jinwu-mu." Dia membelai pedang itu dengan lembut, dan suaranya tiba-tiba berubah dingin, "Pengurus jenazah." Zeng, pedang patah itu berbunyi, mengguncang bumi. Ketika Master Alis Panjang melihat Ye Kui mengeluarkan pedang patah itu, dia tahu bahwa Ye Kui ingin membalaskan dendam atas kematian para pendahulunya dari Sekte Pedang King Yun, tetapi dia tetap tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Dasar kutu kupret kecil, kamu hanya berhadapan dengan beberapa burung ras campuran, mengapa kamu perlu menggunakan pedang?" Mendengar hal ini, Ning Fan segera mengeluarkan busur penembak matahari dan anak panah penghancur dewa dari cincin luar angkasanya, menyerahkannya kepada Ye Kui dengan hormat, dan berkata, "Tuan, bagaimana kalau menggunakan ini?" Tatapan Ye Kui tertuju pada busur panjang kuno itu sejenak, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, "Oke." Lalu dia menyimpan pedang yang patah itu. Saat Ye Kui mengambil busur itu, busur penembak matahari di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang cemerlang, seolah-olah menjadi hidup. "Tuan, masih ada anak panah," kata Ning Fan. Ye Kui menatap panah penghancur dewa dan berkata, "Tuan tidak membutuhkannya, lebih baik simpan saja." "Tidak membutuhkannya." Ning Fan tercengang. "Bagaimana Anda bisa membunuh seseorang dengan busur tetapi tidak dengan anak panah?" "Ayo semuanya." Ye Kui membelai tali busur dengan lembut, suaranya sangat tenang. "Arogan." Pangeran ketiga dari klan Jinwu tertawa terbahak-bahak, "Seorang manusia biasa berani bersikap lancang di depan klan Jinwuku." Pangeran keempat mengikuti dan berkata, "Dia berani bersikap sombong di wilayah klan Jinwu kita. Dia pasti sudah bosan hidup." Pangeran kelima berkata, "Jangan buang waktu berbicara dengannya, bunuh dia." Mata pangeran kedua dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berteriak dengan tegas, "Penjaga Jinwu, dengarkan perintahku. Siapapun yang bisa membunuh orang ini akan diberi hadiah besar oleh pangeran ini." Seketika, ratusan penjaga berbaju besi emas meraung serempak, berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan menyerbu ke arah Ye Kui. "Bunuh!" Cahaya keemasan mekar dari masing-masing badan mereka, dan ketika berkumpul bersama mereka tampak seperti lautan bintang keemasan, mewarnai seluruh langit menjadi keemasan. Momentum semacam ini lebih mengerikan daripada serangan ribuan pasukan. "Guru, berhati-hatilah." Ning Fan berseru keras. Namun, Ye Kui berdiri diam dan perlahan menarik tali busur. Yang mengerikan adalah anak panah emas itu otomatis terkondensasi pada tali busur. Itu bukan anak panah fisik, tetapi terbuat dari api asing murni.
Menghancurkan. Saat Yekui melepaskannya, anak panah itu berubah menjadi kilat keemasan yang melesat melintasi langit. Sebuah pemandangan yang menyesakkan muncul. Anak panah itu tiba-tiba terbelah menjadi ratusan cahaya keemasan di udara. Masing-masing cahaya sangat tajam dan secara akurat menembus alis seorang penjaga berbaju besi emas. Puff puff puff. Yang lebih mengerikan lagi, penjaga berbaju emas yang tertembak itu bahkan tidak sempat berteriak. Badannya terbakar oleh api emas dari dalam keluar, dan dalam sekejap mata, badannya berubah menjadi abu dan hanyut. Para penjaga yang malang, mereka ditembak dan dikremasi sebelum mereka bisa mendekati musuh. Dalam sekejap, hujan api keemasan jatuh di atas laut. Ini tidak mungkin. Pangeran keempat merasa ngeri, bagaimana dia bisa begitu kuat. Pangeran ketiga memiliki wajah muram. Dia menatap busur penembak matahari di tangan Yekui dan berkata, busur itu tampaknya adalah busur penembak matahari. Bukankah sudah lama hilang? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Pangeran kelima berkata, orang ini cukup kuat. Untuk berjaga-jaga, mari kita bergabung untuk menghadapinya. Sebelum dia selesai berbicara, pangeran kedua berteriak, cepat bentuk formasi. Seketika keempat pangeran itu cepat-cepat berdiri saling membelakangi dan masing-masing mengeluarkan senjata saktinya. Sebuah lonceng emas besar muncul di atas kepala pangeran kedua, pangeran ketiga memegang tombak api, pangeran keempat memiliki 9 manik api di sekelilingnya, dan pangeran kelima mengangkat perisai api. Saya harap kamu tidak mengecewakan saya. Yekui berkata sambil tersenyum dan menarik tali busur lagi. Kali ini, 3 anak panah emas mengembun di tali busur, masing-masing memancarkan aura kehancuran yang mendebarkan jantung. Swoosh, swoosh, swoosh. 3 anak panah ditembakkan pada saat yang sama, masing-masing menyasar pangeran ketiga, pangeran keempat, dan pangeran kelima. Hancurkan. Pangeran ketiga meraung, dan tombak berapi di tangannya berubah menjadi naga api sepanjang 100 kaki untuk menghadapi anak panah itu. Ledakan. Saat anak panah itu bertabrakan dengan naga api itu pun tertusuk oleh anak panah itu. Sebelum pangeran ketiga bisa bereaksi, anak panah itu telah menembus dadanya. Tidak, ini tidak mungkin. Pangeran ketiga menatap lubang berdarah di dadanya. Tidak ada darah yang mengalir dari sana, tetapi api keemasan menyala. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, dia berubah menjadi abu. Melihat hal ini, pangeran keempat dengan panik mengaktifkan 9 manik api untuk membentuk formasi pertahanan dalam upaya untuk memblokir anak panah. Namun, saat anak panah itu mendekat, 9 manik api itu mulai bergetar tak terkendali, dan akhirnya meledak bersamaan. Anak panah itu menembus kening pangeran keempat, menciptakan semburan darah keemasan. Pangeran kelima adalah yang paling menyedihkan. Perisainya yang menyala-nyala bagaikan kertas yang dihantam anak panah, dan baik dia maupun perisainya tertembak. Dalam sekejap mata, ketiga pangeran gagak emas semuanya berubah menjadi abu. Melihat kejadian itu, pangeran kedua menjadi sangat ketakutan hingga seluruh badannya gemetar, dengan ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat mereka datang, sekelompok orang begitu kuat, tetapi dalam sekejap mata, dialah satu-satunya yang tertinggal dan mati. Pangeran kedua menggigit lidahnya dengan keras, menyemprotkan seteguk darah ke lonceng emas, dan berteriak, tekan. Lonceng emas itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, dan seperti sebuah planet, ia menghantam Yekui dengan kekuatan yang tak tertandingi. Melihat ini, Yekui pun meninjunya. Ledakan. Detik berikutnya, lonceng emas itu hancur berkeping-keping. Teknik melarikan diri dari langit gagak emas. Pangeran kedua dengan cepat menggunakan teknik rahasia, dan sosoknya langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke langit. Kecepatannya begitu tinggi sehingga dalam sekejap mata dia berubah menjadi sebuah titik kecil di cakrawala. Bisakah kamu melarikan diri? Yekui mensibir dan perlahan menarik tali busur. Kali ini, anak panah yang terbentuk pada busur penembak matahari tidak lagi berwarna emas, melainkan berwarna hitam aneh. Itulah anak panah ketiadaan yang bahkan dapat menelan cahaya. Aduh, saat anak panah hitam meninggalkan busurnya, seluruh langit dan bumi menjadi gelap. Kemanapun anak panah itu lewat, ruang itu riyuntuh lapis demi lapis, membentuk lorong hitam yang mengerikan. Pangeran kedua, yang telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia menoleh ke belakang dan langsung ketakutan setengah mati.
Panah hitam itu benar-benar mengabaikan jarak di angkasa dan berada di belakangnya dalam sekejap. Ayah, selamatkan aku. Engah. Anak panah itu menembus bagian belakang kepala pangeran kedua dan menancapkannya di kehampaan. Yang lebih mengerikan lagi adalah badannya mulai hancur karena luka itu, tidak terbakar atau hancur, tetapi langsung berubah menjadi ketiadaan. Hanya dalam hitungan detik, pangeran kedua klan Jinwu lenyap begitu saja di antara langit dan bumi, tanpa ada sedikit pun jejak abu yang tersisa. Cek cek cek, kekuatan bertarung kutu kupret kecil itu benar-benar mengerikan. Alis panjang mendecakkan bibirnya. Ning Fan gemetar karena kegirangan, guru sungguh hebat. Pendeta tahu alis panjang menghitung dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum, 8 pangeran dari suku Jinwu telah meninggal. Hanya pangeran ke-6 dan pangeran tertua yang tersisa. Tampaknya suku Jinwu benar-benar akan dihancurkan kali ini. Ye Kui menyimpan busur panjangnya, melihat ke arah di mana keempat pangeran suku Jinwu jatuh, dan hendak mengambil kapal perang perunggu itu. Tiba-tiba dia seperti merasakan sesuatu dan menatap ke langit di kejauhan. Di sana, cahaya keemasan yang lebih terang dari matahari mendekat dengan cepat. Kemanapun ia lewat, awan-awan otomatis terbelah seolah menyambut kedatangan sang raja. Bibir Ye Kui melengkung membentuk senyum cerah, akhirnya, seseorang yang baik telah datang. Ketika guru alis panjang mendengar perkataan Ye Kui, dia mengikuti arah tatapannya dan segera menyipitkan matanya dan berkata, ada satu lagi yang datang, dan dia tidak terlihat sederhana. Sosok ramping bisa terlihat samar-samar di bawah matahari di cakrawala. Setiap kali dia melangkah, bunga teratai api keemasan bermekaran di bawah kakinya, seakan-akan sedang membuka jalan yang menyala-nyala di kehampaan. Yang lebih mengerikan lagi, saat ia mendekat, air di seluruh lautan mendidih, seakan menyambut kedatangan seorang raja. Pemandangan ini mengerikan. Siapapun dapat melihat bahwa orang yang datang itu sangat berkuasa. Tuan, Ning Fan menelan ludah dengan gugup. Tidak perlu gugup, Ye Kui tersenyum, senyum yang sangat cerah. Tak lama kemudian, sosok itu muncul dari cakrawala dan berada 100 kaki jauhnya. Baru pada saat inilah Ning Fan bisa melihat penampilan orang yang datang. Dia adalah seorang pria muda dengan perawakan tegak. Dia mengenakan jubah berlapis emas yang berkibar tertiup angin. Pada jubah itu disulam 9 totem matahari yang terik, yang masing-masing tampak menyala dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Dia memiliki wajah setampan dewa, dengan alis tajam seperti pedang yang menjorok ke pelipisnya, dan sepasang pupil mata berwarna emas bagaikan 2 matahari yang terkondensasi. Kemanapun matanya memandang, bahkan udara pun terdistorsi dan menguap karena suhu tinggi. Kulitnya sebening kristal seperti batu giok, namun sedikit bersinar dengan cahaya keemasan, seolah seluruh badannya terbuat dari saripati matahari. Pada bagian tengah alis, pola api ilahi bersinar terang, melambangkan garis keturunan Golden Crow yang murni. Di belakang kepala pemuda itu, ada roda matahari yang berkilauan, yang beberapa kali lebih besar dari yang dimiliki pangeran sebelumnya. Di dalamnya, samar-samar terlihat bayangan burung gagak emas berkaki 3 yang mengepakkan sayapnya dan meraung, memancarkan tekanan yang luar biasa. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, bunga teratai api keemasan mekar di bawah kakinya, dan kehampaan bergetar setiap kali ia melangkah. Esensi nyata api matahari berputar di sekujur badannya, berubah menjadi 9 naga api yang mengelilinginya. Raungan naga itu mengguncang langit, seolah-olah hukum langit dan bumi pun takluk kepadanya. Ada aura kewibawaan dan dominasi di sekujur badannya. Namun, menghadapi aura kuat pemuda itu, Ye Kui tidak takut. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak menyangka bahwa klan Jinwu akan memiliki orang seperti itu. Sungguh mengejutkan. Kaulah yang membunuh saudara-saudaraku. Pemuda itu berbicara, suaranya bagaikan guntur, dengan keagungan yang tidak diragukan lagi. Siapa kamu? Ye Kui bertanya balik. Pemuda itu berkata, saya adalah pangeran tertua dari klan Jinwu, Jin Wuyan. Apa? Dia adalah pangeran tertua dari klan Jinwu. Ning Fan merasa ngeri. Jelas saja dia tahu nama pangeran tertua dari klan Jinwu. Jadi, Anda adalah pangeran tertua dari suku Jinwu. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Ye Kui berkata dia tidak sopan, tetapi tidak ada rasa hormat di wajahnya. Dia mengganti pokok bahasan dan berkata, ya, aku membunuh saudara-saudaramu. Pangeran tertua melirik noda darah di kapal perang perunggu dan berkata dengan dingin, sepertinya aku terlambat. Tidak,
Kamu tidak terlambat sama sekali. Ye Kui berkata, saudara-saudaramu belum pergi jauh. Jika kamu turun sekarang, kamu masih bisa menyusul mereka. Puci, alis panjang tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak, sambil berpikir, mulut kutu kupret kecil itu sepertiga lebih hebat dari kungfu-ku sewaktu aku masih muda. Pangeran tertua melirik alis panjang dan Ning Fan dengan acuh tak acuh, lalu membuang muka, tidak menanggapi mereka dengan serius, dan bertanya pada Ye Kui, siapa kamu dan mengapa kamu ingin melawan klan Jinwu kami? Ye Kui berkata dengan keras, saya Ye Changsheng. Kamu Changsheng. Pangeran tertua sedikit mengernyit, siapa dia? Kutu kupret. Alis panjang sangat terkejut dan berkata, kutu kupret kecil, apakah orang ini benar-benar tidak mengenalmu, atau dia sengaja membencimu? Pada saat ini, pangeran tertua terus bertanya pada Ye Kui, siapa kamu? Benar-benar tidak mengenalku. Ye Kui juga sedikit terkejut. Lagi pula, dia sudah 2 kali masuk dalam daftar yang diterbitkan oleh Heaven and Earth Bell, dan hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang tidak mengetahui namanya. Ning Fan menyela, Tuan, Anda tidak tahu bahwa pangeran pertama Jinwu berada di puncak alam Raja Bijak yang tak tertandingi 100 tahun yang lalu, dan telah mengasingkan diri sejak saat itu. Saya pikir dia baru saja keluar baru-baru ini. Jadi begitu, Ye Kui berkata kepada pangeran pertama Jinwu, tidak masalah jika kau tidak tahu namaku, yang perlu kau ketahui adalah aku adalah pengurus jenazah klan Jinwu-mu. Kalian semua dari klan Jinwu akan dikirim ke dunia bawah olehku. Kamu, tidak terkecuali. Pangeran pertama tertawa, ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini. Ye Changsheng, benar, aku akan memberitahumu bahwa itu adalah hal yang sangat bodoh untuk menentang klan Jinwu kita. Begitu dia selesai berbicara, semangat juang yang besar bangkit dari badan pangeran pertama. Ledakan, pangeran tertua melangkah maju, teratai api mekar di bawah kakinya, dan seluruh wilayah laut mendidih dalam sekejap. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan saripati matahari mengembun menjadi matahari kecil yang membakar, yang menghantam Ye Kui. Ingin bersaing denganku dalam kekuatan. Ye Kui terkekeh dan melayangkan pukulan ke arahnya. Wah, saat kedua tinju itu bertabrakan, kekosongan pun meledak. Wajah pangeran tertua tiba-tiba berubah. Dia merasakan kekuatan luar biasa datang dari tinju lawan. Lengan kanannya mengeluarkan suara krek yang keras dan patah. Bagaimana ini mungkin? Pangeran tertua melangkah mundur dengan cepat, matanya penuh keterkejutan. Ia dilahirkan dengan kekuatan ilahi, dan badannya ditempa oleh saripati matahari. Dia tidak pernah kalah kekuatannya terhadap siapapun yang levelnya sama. Tapi aku tidak menyangka kalau hari ini, kamu datang lagi. Ye Kui berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil tersenyum. Bertarung lagi. Pangeran tertua berteriak dengan marah, dan lengannya yang patah langsung sembuh. Sosoknya berkelebat, dan 9 bayangan emas menyerang Ye Kui dari arah yang berbeda. Faktanya, alasan mengapa 9 bayangan terlihat bukanlah karena pangeran tertua menggunakan teknik rahasia seperti seni klon, tetapi karena kecepatannya yang terlalu cepat. Dengan kecepatan ini, apakah kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku? Ye Kui menggelengkan kepalanya, melangkah maju, dan benar-benar melewati pengepungan 9 bayangan dan muncul di depan pangeran tertua. Langkah ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya mengandung langkah menuju hukum langit dan ruang angkasa. Ayah! Sebuah tamparan keras menghantam wajah pangeran tertua, melemparkannya ratusan mil ke belakang. Separuh pipinya cekung dan darah mengalir. Ah! Pangeran tertua meraung, roda matahari di belakang kepalanya berputar liar, dan dia berteriak dengan mata merah, Ye Changsheng, aku ingin kamu mati. Dalam sekejap, tombak panjang yang seluruhnya terbuat dari emas merah muncul di tangannya, dengan 9 naga api melilit badan tombak, dan cahaya dingin di ujung tombak itu tampaknya mampu menembus langit. 9 gaya membakar langit. Pangeran tertua menusukkan tombak, dan 9 naga api meraung dan menyerbu ke arah Ye Kui. Kemanapun mereka lewat, ruangnya runtuh, dan ujung tajamnya tak berujung. Kamu tidak bisa melakukannya dengan tangan kosong. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya dengan senjata yang rusiak? Ye Kui mensibir, dan jari-jarinya bagaikan pedang, dengan ringan menebas udara. Dentang, cahaya pedang yang menyilaukan melintasi langit dan bumi, dan 9 naga api langsung terpotong menjadi 2. Cahaya pedang terus bergerak maju dan langsung mengenai tombak pembakaran langit. Retakan,
Tombak pembakaran surga benar-benar terpotong menjadi dua oleh jari pedang ini. Pangeran tertua berdiri di sana dengan perasaan tidak percaya. Kekuatan, kecepatan, kepiawaian menembak, segala yang dibanggakannya dihancurkan oleh lawannya. Kekalahan telak ini merupakan kali pertama dialaminya sepanjang hidupnya. Saya tidak percaya. Pangeran tertua tampak seperti orang gila, dan tiba-tiba berteriak ke langit, "Aku tak terkalahkan, tak seorang pun dapat mengalahkanku." Detik berikutnya, angin bertiup kencang dan awan melonjak, dan langit tiba-tiba jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Bersambung.